Petani merontokkan padi dengan power thresher. Seperti apa prosesnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani. Proses panen padi setelah pemotongan padi adalah proses perontokan padi. Untuk merontokan padi ini merupakan proses melepaskan bulir padi dari malainya setelah padi dipanen. Tahapan ini sendiri bertujuan untuk memperoleh gabah yang siap dikeringkan dan disimpan. Pemanen padi secara manual harus melalui dua proses yang terpisah ya, yaitu pemotongan dan perontokan padi. Untuk pemotongan padi terlebih dahulu, kemudian setelah padi diikat, kemudian dibawa ke tempat perontokan padi. Untuk lokasi perontokan padi sendiri masih di lahan panen padi. Lain halnya ketika kita memakai mesin combine harvester, pemotongan dan perontokan padi bisa dilakukan dalam sekali jalan. Mesin combine ini setelah melakukan pemotongan padi, langsung memproses perontokan padi. Gabah dan jerami langsung bisa dipisahkan oleh mesin tersebut, sehingga hasil gabahnya bisa lebih bersih. Perlu Sobat Tani ketahui, tujuan merontokan padi ini adalah yang pertama memisahkan gabah dari jerami dengan efisien, yang kedua mengurangi kehilangan hasil panen, ketiga mempermudah proses pengeringan, kemudian yang keempat menjaga kualitas gabah agar tidak rusak. Sedangkan untuk merontokkan padi ini membutuhkan waktu yang tepat. Yang pertama dilakukan segera setelah panen, kedua padi tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Karena kalau batang padi yang terlalu basah atau lembab membuat proses perontokan baik manual maupun dengan power thresher itu menjadi tidak efisien. Bulir padi tidak terlepas dengan sempurna dari malainya. Selain itu, hasil gabah dengan kadar air terlalu tinggi sangat rentan terhadap kerusakan fisik dan biologis. Jika langsung disimpan atau digiling, gabah akan cepat membusuk. Sedangkan padi yang terlalu kering atau kadar airnya terlalu rendah juga menjadi lebih rapuh ketika dirontokkan, terutama kalau kita menggunakan mesin, gabah akan lebih mudah hancur atau pecah menjadi menir, sehingga menurunkan kualitas dan hasil beras kepala. Idealnya untuk perontokan padi ini ya Sobat Tani dilakukan di tempat yang bersih dan rata. Salah satu caranya dengan memberi alas terpal plastik. Kemudian untuk cara merontokkan padi secara manual ini ada beberapa macam Sobat Tani. Yang pertama yaitu dengan cara dipukul. Untuk alat yang diperlukan yaitu alat terpal, alas terpal ya atau tikar, kemudian kayu pemukul atau papan. Untuk langkah-langkahnya, ikat padi menjadi beberapa ikatan kecil, jangan terlalu besar karena nanti lebih susah untuk dipegang. Kemudian pegang ujung jeraminya. Pukulkan malai padi ke papan atau alas. Kemudian gabah akan rontok dan jatuh ke alas. Kelebihan dari cara ini yaitu petani tidak memerlukan alat khusus dan biayanya murah ya. Tetapi kekurangannya adalah tenaga yang diperlukan lebih besar dan gabah yang itu masih bisa tercampur dengan kotoran. Jadi hasilnya kurang bersih ya Sobat Tani. Dan untuk cara yang kedua yaitu bisa digiles atau digesek. Alat yang diperlukan adalah tong kayu atau bambu dan alas terpal. Langkah-langkahnya yaitu letakkan padi di atas alas, kemudian gesekkan atau injak-injak malai padi pakai kaki ya Sobat Tani. Gabah akan terlepas dari malainya. Kelebihan dari cara ini adalah alat yang diperlukan sederhana dan cocok untuk panen kecil. Tapi dengan cara ini kurang efisien dan gabah bisa pecah jika terlalu keras menginjaknya. Kemudian cara merontokkan padi yang selanjutnya adalah menggunakan perontok padi atau biasa disebut power thresher. Untuk langkah-langkah merontokkan padi dengan power thresher, pertama nyalakan mesinnya terlebih dahulu. Kemudian masukkan malai padi ke mesin, gabah akan rontok dan keluar otomatis. Kelebihan cara ini yaitu kerjanya lebih cepat dan efisien, kehilangan gabah juga lebih sedikit. Sedangkan kekurangannya membutuhkan biaya dan perawatan yang mungkin agak lebih mahal ya. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam merontokkan padi ini Sobat Tani. Yang pertama, gunakan alas agar gabahnya tidak tercecer. Kemudian yang kedua, hindari merontokkan padi di tanah langsung ya karena nanti akan kotor. Dan yang ketiga, bersihkan gabah dari jerami dan kotoran. Yang keempat, segera lakukan pengeringan setelah perontokan. Kemudian gabah yang dihasilkan dari perontokan padi ini kemudian dimasukkan ke karung-karung untuk selanjutnya dibawa ke rumah petani. Sedangkan jeraminya dibawa untuk pakan ternak. Sobat Tani, power thresher sendiri ada beberapa jenis. Power thresher yang berdasarkan sistem operasinya itu ada dua macam. Yang pertama tipe thrown in atau lempar. Jadi seluruh bagian padi baik jerami maupun malai itu dimasukkan ke dalam drum perontok.
Untuk yang kedua adalah tipe hold on atau pegang. Jeraminya itu dipegang, hanya bagian ujung padi yang dirontokkan ke dalam mesin. Ini biasanya dipakai oleh petani di masyarakat kita ya. Kemudian yang ketiga adalah combine harvester thresher, yaitu mesin perontok yang terintegrasi langsung dengan alat pemanen. Kemudian power thresher ini kalau berdasarkan penggerak ada dua macam, yaitu power thresher bensin dan power thresher diesel. Demikian Sobat Tani, semoga video ini bisa memberi manfaat dan inspirasi untuk semuanya. Kalau video ini menarik, silahkan di subscribe, like, komen, dan share ya Sobat Tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.